Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan lam yaqa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah kajian, jamaah belajar Al-Qur'an dari dasar insyaallah bisa insyaallah lancar. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat yang luar biasa, iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas izin Allah pula kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini, dan tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada kita yang mengharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu jamaah semuanya, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kajian khusus tema hukum baca basmalah dalam salat insyaallah. Karena sebelumnya kita ada pertanyaan tentang bagaimana baca basmalah dengan sir atau jahar dan bagaimana hukum Fatihah dalam salat. Oleh karena itu saya menambah menu tambahan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua. Amin. Mari kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar imam ketika membaca surat Al-Fatihah itu basmalahnya itu ada yang dijaharkan ketika memang sholatnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memang bismillahnya itu disirkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada yang memang basmalahnya yang memang tidak dibaca sama sekali, misalkan ketika Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dan itu semua ada landasannya, kecuali kalau memang yang Ustaz, bagaimana yang benar itu? Yang basmalah insyaallah betul Pak Bu, yang sirnya juga bisa, yang tidak dibaca basmalah itu bisa, ada landasannya semuanya. Lantas bagaimana yang tidak sah, yang tidak boleh, yang tidak sholat sama sekali? Nah itu memang ya nggak boleh itu ya. Jadi lantas kumaha atuh nularesna bilih jantan apa terusan atau kedah kumaha, bagaimana sikap kita menyikapinya. Nah ini mudah-mudahan jadi wawasan untuk kita semua. Jadi jangan sampai ketika ada yang imam baca basmalah, imam yang tidak baca basmalah, jangan kaget, jangan panik. Jadi semua ulama berpendapat tentang hukum basmalah setelah kita membaca ta'awudz dan doa iftitah pada awal itu. Secara umum ini dibahas menjadi apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Ada yang memang berpendapat basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau yang memang berpendapat itu menjadi bagian dari Al-Fatihah, itu wajib membaca basmalah. Kalau yang tidak berpendapat, mereka pun berbeda pendapat tentang pandangannya tentang basmalah. Nah, di sini
pokok pembahasannya ini adalah apakah basmalah tersebut bagian dari Al-Fatihah? Apakah basmalah itu bagian dari setiap surat? Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah khotam Al-Quran sudah pernah membaca, ada salah satu surat yang tidak ada basmalah di awal suratnya. Surat apa itu Pak Bu? Surat Taubah atau Baro'ah. Tidak ada basmalah di awal suratnya. Nah itu bagaimana? Kemudian hukum membaca basmalah. Lanjutkan hukum mengeraskan basmalah. Itu ada beberapa pendapat, yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian nanti kesimpulan terakhirnya. Ini pokok pembahasannya. Untuk yang pertama, apakah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tersebut bagian dari surat Al-Fatihah? Semuanya sepakat, para ulama sepakat bahwasanya basmalah itu atau bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat ini An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Balqis, Ratu Balqis, maka di lempengan emasnya itu tertulis bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya ulama sepakat bahwasanya basmalah ini termasuk ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 30. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi perselisihannya, perbedaan pendapatnya itu para ulama, karena semuanya ada landasan, ada dalilnya masing-masing, tentang apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Karena dalam beberapa riwayat, dalam riwayat qiraah, sebagian qiraah yang sahih, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan dalam sebagian qiraah yang lain, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Lantas, Ustaz, bagaimana bagi kita yang awam, bagi kita yang belum mengetahui tentang bagaimana cara membaca basmalah tersebut, Al-Fatihah tersebut bagaimana? Kenapa ini saya bahas? Karena Al-Fatihah itu sendiri, kembali lagi, merupakan rukun sholat yang tidak terpisahkan dari sholat. Kalau memang itu rukunnya tidak sah, batal, ya kurang sempurna sholatnya tersebut. Yang pertama, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah di sini para ulama Hanafi, ulama Hambali, ulama Malik, dan jumhur fuqaha, jumhur ulama berpendapat bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dengan landasan, dengan dalilnya, dengan hadis bahwasanya qala Allah Ta'ala qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Ini hadis qudsi. Wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Ini hadisnya panjang. Jadi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku membagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku, sesuai dengan apa yang ia minta. Ketika hambaku berkata fa idza qala al-'abdu, di sini tidak dimulai dari basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala berkata hambaku telah memujiku. Maka para ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki dan jumhur fuqaha berpendapat dengan hadis ini, Al-Fatihah, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua itu basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya basmalah itu bagian dari bagian dari Al-Fatihah, dengan landasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran, hiya alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'u al-mathani, maka Rasulullah menjawab surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dia itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ustaz, kan itu disebutkan di sini dari alhamdulillah, bukan dari basmalah. Nah, mereka menghitungnya
lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang berpendapat ini menjadi satu ayat, tetapi yang berpendapat tadi basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu menjadi ayat. Jadi dua ayat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi menjadi lafaz siratal ladzina dua ayat. Itu yang berpendapat. Kesepakatannya itu semuanya adalah 7 ayat, as-sab'u al-mathani. Siratal ladzina an'amta alaihim sebagai satu ayat dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebagai satu ayat. Itu yang pendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ada dalil lain Pak Bu yang berpendapat bahwasanya bagian basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dengan hadis ini. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'al mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Hadis riwayat Baihaqi adalah ini disahihkan Albani. Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah ummul Quran sebagai pembuka Al-Quran, ummul kitab sebagai pembukanya kitab, dan as-sab'u al-mathani 7 ayat yang diulang-ulang, 7 rangkaian, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satunya. Maka hadis ini secara sharih itu secara jelas menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Nah ini bagi penulis, bagi saya penyusun, bagi pendapat ini menurut yang kami roji. Lantas Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya berpendapat hamdalah itu merupakan awal? Tidak jadi masalah. Hadis yang tadi pun itu sahih Pak Bu ya. Hadis yang ini pun hadis riwayat Muslim. Yang pertama itu hadis riwayat Muslim. Nah, saya berpendapat basmalah bagian dari surat Makanya sebagaimana telah dijelaskan, basmalah itu sebagai sabit itu tetap pada sebagian qiraah. Maka tentunya perbedaan pendapat tentang basmalah apakah bagian dari Al-Fatihah atau tidak itu longgar perkaranya. Jadi dalam sifat salatun Nabi itu tidak menjadi tusah bat salatna gitu. Yang tadi itu ya, kalau yang Ustaz nu tusah salatna kok menyenut salat ya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah basmalah bacaan bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari setiap surat? Nah, di sini kembali lagi seperti yang di awal. Para ulama Hanafi, ulama Hambali, ulama Maliki dan jumhur fuqaha, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi berpendapat basmalah juga bukan bagian dari setiap surat. Basmalah memang, bacaan basmalah memang Allah turunkan sebagai Fatihatus Suwar, sebagai pembuka daripada surat-surat dalam Al-Quran, untuk pemisah antara surat yang satu dengan yang lainnya. Alasannya kenapa? Bahwa basmalah itu bukan dari setiap surat, karena para ulama ijma itu bersepakat bahwasanya surat Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar, itu 3 ayat. Maka basmalah itu merupakan bukan bagian daripada surat tersebut, sebagai Fatihatus Suwar, sebagai pembuka daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, atau sebagai pemisah yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat Taubah, kecuali surat Baro'ah, surat yang ke-9. Yang kedua, seperti yang sebelumnya, adalah ulama Syafi'i berpendapat bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah, bagian pula dari setiap surat. Alasannya karena bahwa para sahabat Nabi mengumpulkan Al-Quran ketika zaman itu kan terbagi tercecer, ada di lembaran, ada di tulang, kulit, di batu ya, dan menulis basmalah di setiap awal surat para sahabat itu. Padahal yang bukan berasal dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Maka para ulama sepakat bahwa basmalah itu merupakan yang berada di antara 2 surat adalah kalamullah, sehingga wajib dianggap sebagai bagian dari surat menurut ulama Syafi'iyah.
Kemudian yang ketiganya, bagaimana kita atau hukum membaca basmalah dalam setiap sholat kita. Nah, di sini para ulama Syafi'i berpendapat wajib membaca basmalah karena bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan bahwasanya Al-Fatihah tersebut merupakan rukun sholat. Maka kalau tidak ada rukun tidak terlaksana, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat, tidak termasuk sholat liman lam yaqra, bagi siapa yang belum membaca Al-Fatihah bi Fatihatil kitab. Maka sholat tidak sah jika tidak membaca basmalah karena adanya kekurangan dalam membaca Al-Fatihah tersebut. Dalam hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka para ulama terdahulu, ulama salaf pun berpendapat bahwasanya ya seperti Al-Kisai, Asim bin Nujud, Abdullah bin Katsir dan yang lain dalam kitab Sifat Salatun Nabi, itu wajibnya membaca Al-Fatihah sebelum qiraah setiap awal surat dari Al-Qur'an dalam salat. Saat lantas bagaimana ketika kita membaca di pertengahan, kalau kita misalkan salat nih surat Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalika sampai ayat 5 misalkan. Ayat ke-6-nya apakah kita harus membaca basmalah lagi atau enggak? Menurut ulama Syafi'i boleh membaca basmalah. Tidak pun karena di pertengahan ayat tidak jadi masalah. Sah salatnya, Pak, ya. Begitupun ketika kita membaca Al-Qur'an di luar salat, itu dengan ta'awudz membukanya dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ketika di pertengahan ayat. Kemudian pendapat yang selanjutnya adalah ulama Hanafi selain Syafi'i, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya mengatakan basmalah dalam salat hukumnya sunnah. Sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, sunnahnya membaca basmalah sebelum Al-Fatihah karena dalam rangka tabarruk, cari berkah dengan basmalah. Selain Al-Fatihah tidak disunnahkan seperti itu. Jadi ketika sudah amin, ada yang langsung ayatnya wal as innal insan, jangan kaget, wah nah geningan di imamat tengah basmalah deui. Jangan kaget, itu memakai pendapat yang ini. Para ulama Maliki berpendapat tidak disunnahkan untuk membaca basmalah sebelum qiraah setelah Al-Fatihah, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Hambali sunnah hukumnya baik sebelum Al-Fatihah maupun sebelum qiraah. Para ulama Maliki membolehkan tasmiyah atau menyebutkan sebelum Al-Fatihah ataupun sebelum qiraah. Maka pendapat yang masyhur dari Maliki, ini belum kesimpulan, berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, Pak, Bu. Mengatakan bahwa basmalah sebelum Al-Fatihah ataupun qiraah hukumnya makruh pada ulama Maliki. Maka tidak dibacakan basmalah tersebut. Mereka berpendapat dengan para ulama Maliki ini. Dengan landasan ini, yang aku sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama Maliki ini landasannya ini hadis riwayat Muslim. Nah, di sini. Maka riwayat dari Imam Malik bahwa beliau berpendapat boleh juga, dan ada riwayat lain dari Maliki yang hukumnya wajib. Jadi dari para ulama Maliki juga ada dua pendapat, yang membaca dan yang tidak membaca basmalah di awal Al-Fatihah dan di awal surat setelah Al-Fatihah. Kesimpulannya, dalam hal basmalah ini sebagai khilaf, sebagai perbedaan dalam masalah ini poros masalahnya ini pokoknya adalah apakah basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah atau bukan? Apakah bagian dari setiap surat dalam Al-Quran atau bukan? Maka dalam hal membaca basmalah ini, tidak membaca basmalah perkaranya adalah longgar. Membaca basmalah silahkan, tadi landasan hadis riwayat Muslim, sahih juga. Tidak pun itu tidak jadi masalah. Makanya sebagai jalan tengahnya, pendapat pertama,
yang berpendapat basmalah disunahkan dibaca secara keras, secara jahar, itu ulama Syafi'i. Kemudian dengan landasan hadis yang panjang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, basmalah disunahkan dibaca secara lirih, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu rata-rata madhab Maliki dan Hambali. Maka menggunakan Imam Sudai, Imam Syureh ketika mengimami itu, kalau kita dengarkan atau mungkin kita pernah berangkat ke sana, itu Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diawali dengan basmalah. Ini pendapat yang ini. Landasannya ini hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, mereka membuka sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ada perbedaan riwayat dari para sahabat? Karena ketika sahabat bermakmum pada Nabi, mendengarkan Nabi membaca basmalah, ada mendengarkan juga secara sir, ada yang memang mendengarkannya tidak membaca basmalah. Nah, ini hadis riwayat dari Bukhari, hadis riwayat dari Muslim. Yang Muslim, aku sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau para ulama Maliki berpendapat makruh membaca secara jahar. Yang lebih waro adalah tetap membaca menurut Al-Qarafi, yang lebih al-waro itu lebih hati-hati ya. Tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf. Namun dibaca secara sir dan makruh jika dijaharkan. Para ulama Malikiyah. Makanya seluruh ulama mazhab sepakat bahwasanya salat seseorang tidak membaca basmalah di awal surat selain Al-Fatihah tetap dinyatakan sah salatnya. Dan semua ulama sepakat bahwasanya membaca basmalah di awal surat adalah sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, seseorang itu tidak disebut membaca satu surat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, jika tidak membaca basmalah dan ayat-ayat dalam surat Al-Quran hingga selesai. Seperti itu, Bu. Nah, makanya ini sebagai jalan tengahnya. Ketika kita yang bapak-bapak, yang laki-laki menjadi imam di suatu tempat, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, ini menyebutkan idza amma rajulun qauman wa hum yarawna al-qunuta aw yarawna al-jahra bil basmalah wa hum yara ghaira dzalika wal afdalu ma ra'a fa muwafaqatuhum ahsanu wa yusiru al-mafdul wal fadil. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengimami suatu kaum, suatu tempat yang menganggap adanya syariat kunut, ada yang menganggap adanya kunut dalam satu sholat tersebut, atau menganggap basmalah dalam sholat itu dibaca jahar, sedangkan ia menganggap berbeda dari itu, afdolnya adalah pandangan mereka. Maksudnya itu ketika misalkan di sini tidak terbiasa kunut, tidak terbiasa basmalahnya disirkan, maka imam yang mengimami di sini afdolnya mengikuti kebiasaan di sini. Pun ketika seorang imam itu datang ke suatu tempat, dalam tempat itu terbiasa kunut, terbiasa basmalahnya disirkan, maka mengikuti tempat yang ia imami. Itu bagi seorang imam. Seperti itu dalam hadis ini. Maka menganggap basmalah dalam sholat itu dibaca jahar, sedangkan ia menganggap berbeda dari itu, afdolnya adalah pandangan mereka, yaitu mengikuti tempat yang ia imami. Maka hendaknya menyesuaikan diri dengan mereka, itu lebih baik karena perkara mafdul, menjadi fadil, menjadi afdol saat itu. Nah, inilah Bapak Ibu wawasan tambahan tentang basmalah itu, apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, apakah basmalah tersebut menjadi bagian dari tiap surat atau tidak, bagaimana kita membaca dalam setiap surat, bagaimana agar kita
tetap sah salatnya, tidak menjadi batal. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua, dan kita lebih bijak lagi dalam menyikapi ketika kita bermakmum terhadap imam yang membaca basmalah secara jahar dan bermakmum terhadap imam yang membaca secara sir. Pun ketika bapak-bapak menjadi imam, oh ini ada landasannya nih, saya belajar ketika itu misalkan dibaca sir, silahkan Pak digunakan. Atau misalkan ada pendapat dalam madhab Syafi'i, Pak Bu, ketika imamnya itu membaca Al-Fatihah surat jahar itu dijelaskan atau secara jelas, dan bacaan Al-Fatihahnya tersebut bisa merubah arti, merubah makna, maka si sholat makmum yang yang mengetahui itu sholatnya adalah batal. Mazhab Syafi'i ya, misalkan imam ini membacanya Bismillahirrahmanirrahim, bacanya itu kurang tepat, Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Kemudian yang merubah artinya itu misalkan Pak Baliut Pak, misalkan iya karena budu, iya jantan si hurufnya itu jantan berbeda-beda, maka si makmumnya itu sholatnya itu bagi yang berpendapat dari mazhab Syafi'i itu batal. Maka ada yang mungkin kita melihat bertafaruk, memisahkan diri dari sholatnya karena si imamnya tersebut macana ditabrakan madna, kemudian bisa merubah arti dan makna. Nah itu fatal Pak Bu akibatnya. Karena apa? Merubah arti dan makna. Maka ketika makmumnya mengetahui dan berpendapat bahwasanya itu kurang pas menjadi rukun, bertafaruk dari salat yang berimam tersebut. Maka dari itu kepada bapak-bapak yang mengimami, diusahakan Al-Fatihahnya itu diusahakan betul dan benar. Bagaimana caranya? Insya Allah dengan mengikuti ya ini kita mengikuti, ini salah satu caranya. Kajian belajar Al-Quran dari dasar itu salah satunya. Diharapkan kepada para bapak-bapak, imam di rumah, imam di masjid, imam dimanapun, itu lancar dulu Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan itu menjadi ada manfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.